Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rayu dengan NIM 243307020 dengan prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester Gansal dengan mata kos dan cerdas. Di mana yang pertama akan menjelaskan program bagaimana algoritma kode Python di bawah ini bekerja dalam bentuk teks dan video. Maaf ya, di sini saya sudah ketik ya untuk programnya di sini, soalnya saya samakan dari modul yang diberikan seperti itu. Ini sama semua ya dengan input get sama. Dan di sini saya akan menjelaskan codingannya. Oke. Untuk codingan yang pertama, di mana ada yang bagian from GTS dan from yang bagian ini saya jelaskan ya. Bagian ini tuh aku mengimport library penting, yang penting yaitu GIS singkat dari Google to Speak ya, digunakan untuk mengubah teks menjadi suara. Jadi kedua presource itu digunakan untuk memutar file suatu suara MP3 yang sudah dibuat oleh GTS. Jadi dua baris ini adalah fondasi utama biar program tuh bisa ngomong. Nah, untuk yang bagian div sama yang Python ini itu tuh di sini kan membuat sebuah fungsi ya bernama in. Dan fungsinya itu sederhana. Kalau dipanggil, program akan mengucapkan kata oke. Pertama GTTS oke dan link ID. Membuat objek suara bahasa Indonesia, lalu teks save-nya string atau oke MP3 itu menyimpan jadi file MP3 dari Python-nya tuh langsung memutarnya. Jadi blok ini kayak tombol respon otomatis itu loh yang bunyinya oke seperti itu. Terus yang untuk input A sendiri itu baris ini tuh meminta input dari user yaitu nilai A. Kalau user langsung menekan enter kan tanpa mengetik apa-apa ya, if not ya. Kalau fungsi ini dipanggil artinya program bilangan oke, tapi kalau user ngisi nilai A, maka program akan membuat nilai yang dimasukkan, misalnya user ketik 5, maka suara yang keluar adalah nilai A adalah 5. Ya, untuk yang B ini, B sendiri itu setelah di program minta input bagian yaitu nilai B, logikanya tuh seperti sederhana. Kalau kosong ya, maka fungsi ini tuh dijalankan dalam program bilangan oke. Tapi kalau diisi, misalnya angka 3, itu maka program bilang nilai B adalah 3 gitu. Terus untuk yang C sendiri, yang akhir di blok terakhir ini, program menjumlahkan dua angka yang dimasukkan user seperti int A dan int B, digunakan untuk mengubah input string menjadi angka. Hasilnya disimpan ke variabel C. Setelah itu program membuat suara baru yang berisi hasil penjumlahan. Misalnya nilai C adalah 8, lalu langsung memutarnya. Jadi ini bagian yang ngasih tahu hasil akhirnya dengan suara otomatis seperti itu. Di sini saya akan menjalankannya ya. Hasil saya udah menjalankan, dimana yang pertama itu kayak kita ke library-nya sendiri kayak Python versi berapa. Setelah itu kita install library-nya, itu install gtt Python. Terus nanti muncul setelah ini kita taruh untuk Python soal nomor 1. Di sini ada soal nomor 1. Misalnya gini, kita ketik misalnya angka 3. Nilai A adalah 3. Seperti itu. Misalnya angka 5. Nilai B adalah 5. Nilai C adalah 8. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya sendiri itu di GGTS itu tuh sound dari suaranya yang akan dibunyikan ketika kita mengetik kodenya yang kita mau, perintahnya gitu, seperti itu. Terus selanjutnya untuk soal nomor 2, dimana soal nomor 2 ini diketahui jarak kota dari Jawa Tengah di bawah ini adalah program Python untuk menempuh rute tercepat dari kota Jogja ke Semarang. Nah, algoritma A dengan info user berupa kota asal atau kota tujuan. Di sini kan ada algoritmanya ya, seperti Malang sama Jogja sama Solo. Di sini nomor 2 saya akan ketik kodenya. Ini kayak dikasih jarak antar kota seperti itu. Terus jalan yang pertama yaitu Jogja.
semisal ada di Jogja ini kan ada di antara Magelang sama ke Boyolali untuk aku tuliskan coding dulu baru tak jelasin itu aja. Terus ada di situ ada Solo. Solo ada berapa? Terus 3 6 ada Solo. Ada Jogja, Boyolali, Solo, Purwodadi, Santri, jadi sekarang 4. Apa nih sih muka itu? Rekod aku sih rekod. Aku sih ngerekod. Terus setelah itu ada Temanggung, Sunda, dan Solo. Ya, oke, di sini sudah. Kita lagi bagian him teknik yaitu Jogja 10.
6 Semarang. Oke, di sini saya jelaskan ya, di bagian pertama ini saya akan membuat data jarak ya antara kota dari bentuk direktori bernama jalan. Nah, tiap kota itu memiliki daftar tujuan dan jaraknya. Misalnya dari Jogja ke Magelang kan jaraknya 5. Nah, dan Boyolali juga kan 5. Bentuk datanya kan seperti peta ya di jalan ya, ini digunakan oleh algoritma A untuk mencari rute tercepat. Terus untuk bagian kedua ini berisi nilai harus di bagian ini tuh nilainya nilai heuristik atau perkiraan tuh jarak dari tiap kota menuju Semarang. Nilai heuristiknya sendiri kan digunakan oleh algoritma A untuk memperkirakan beberapa dekat sebuah kota dari tujuan. Misalnya nilai heuristiknya tuh Jogja adalah 10 ya, artinya perkiraan jaraknya ke Semarang sekitar 10 satuan jarak seperti itu. Untuk yang kedua nomor 2. Kayak buka, tutup, oke, asal, style, set, sampai 7 ini goalnya sampai tujuan. Terus yang
Oke. Saya jelaskan ya untuk codingannya di barisan 17 sama di codingan yang pertama sendiri itu bagian div sampai 9 itu kan bagian kedua itu berisi dari heuristik ya, atau perkiraan jarak dari tiap kota menuju Semarang. Jadi nilai heuristiknya digunakan oleh algoritma A untuk memperkirakan pada sebuah kota dari tujuan. Misalnya nilai heuristiknya Jogja adalah 10, artinya perkiraan jaraknya ke Semarang sekitar 10. Nah, untuk bagian will sama x-nya sendiri itu selama ini masa di kota daftar buka ya, kita pilih kota nilainya f, g tambah h paling kecil. Nilai ini menunjukkan total jarak sementara tambah perkiraan ke tujuan, sehingga algoritma bisa memilih jalur terbaik. Terus untuk yang jarak dari if ke call, yaitu jika kota sedang dicek sudah sama dengan tujuan, berarti root sudah ditemukan, lalu program menyusun jalur tepat dengan cara menelusuri kembali kota asal dan membalikan hasil berupa root dan total jarak. Dan untuk yang bagian buka remove sampai buka open ini, di sini tuh kalau di sampai tujuan tuh kota saat ini kan dipindahkan dari daftar ke tutup ya. Kemudian semua kota tetangganya diperiksa satu persatu. Jika jalur baru lebih pendek dari jalur sebelumnya, maka nilainya diperbarui dan ditambahkan ke daftar buka. Proses ini akan terus berjalan sampai tujuan ditemukan. Untuk yang bagian turun ini, jika semua kota sudah dicek tapi tujuannya tidak ditemukan, maka fungsi mengembalikan hasil kosongan atau jaraknya tak hingga seperti itu untuk program. Di sini saya kasih untuk program pertama itu
asal, input, kota asal, stilitas, terus tujuan, input, tujuan, foto, jarak, aduan, start, asal, tujuan, di sini print, foto, di sini saya akan menjelaskan ya untuk yang bagian akhir program utama itu. Bagian ini kan program meminta ya input dari program. Jadi itu untuk kota asal atau kota tujuan. Jadi fungsi captlist itu digunakan supaya huruf awal kota otomatis besar agar cocok dengan data yang akan di direktori. Terakhir itu kalau untuk temukan maka hasilnya ditampilkan lengkap dengan rute kota dan totalnya jaraknya. Kalau tidak maka program akan menampilkan pesan root tidak ditemukan seperti itu. Sini saya akan
Oke, di sini saya akan minus 6 bisa Oke, sudah bisa, kita coba run dulu. Kita coba masukkan kata asal semisal Jogja. Yang kedua sama. Nah, ketemu kan kota Jogja ke Boyolali ke Selantika Semarang dengan total jarak 16. Seperti itu. Maaf untuk tidak ditemukan. Sekian dari presentasi kami. Sekian dari presentasi saya dengan ujian tangan semester dasar. Ketika ada salah kata atau bicara, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.